Baik, pemirsa, kami lanjutkan lagi dengan adanya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO ini. Ternyata banyak sekali program-program yang diinisiasi oleh Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Baris Krim Polri. Apa saja inisiasi program-program itu, Bu, dan apa tujuannya? Ya, baik Mbak. Yang pertama kami akan menyampaikan bahwa terbentuknya Direktorat Tipid PPA di Mabes Polri, kami sedang menggodok ini untuk supaya di kewilayahan juga ada kaki-kaki kami, yaitu Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO di tingkat Polda, kemudian juga adanya Satres PPA dan PPO di tingkat Polres. Kemudian tujuannya tentu untuk memastikan ketika terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, kita dapat segera melakukan penanganan pencegahan itu secara profesional dan tentu bersama-sama dengan stakeholder terkait. Kemudian yang kedua, program yang saat ini sedang kita galakan yaitu program kampanye edukasi Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat untuk sadar terhadap kekerasan, kemudian peduli kepada sesamanya, kemudian juga meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum sehingga dapat dipastikan mereka mampu menangani secara profesional. Kemudian juga mendorong kolaborasi antar stakeholder terkait, karena pada saat kita turun itu tidak sendiri, bersama-sama dengan stakeholder terkait. Kemudian kita juga sudah menyusun pola pelatihan yang berbasis gender dan anak. Di situ tujuannya adalah untuk menciptakan penyidik PPA yang profesional, kemudian responsif gender dan tidak melakukan reviktimisasi. Kemudian juga kita ada sinergitas dalam hal penegakan hukum terkait dengan kasus TPPO. Di sini kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja sama dengan Kemenko Polkam, Kemenko PMK, juga dengan Kemen PPA dan stakeholder yang lainnya. Kemudian kita juga ada program Train the Trainers. Di sana tujuannya adalah untuk menciptakan agen-agen perubahan yang nantinya akan kita sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian juga kita melakukan pemetaan daerah rawan dengan skema intervensi Polmas, yaitu Mbak, kita dengan mengedepankan Babin Kamtipmas yang ada di kewilayahan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan deteksi kantong-kantong mana saja yang banyak terjadi kekerasan dan di mana ada potensi-potensi terjadinya TPPO. Di antaranya seperti itu, Mbak. Ada banyak sekali programnya, salah satunya tadi disebutkan Bu Nurul ya, Rise and Speak, seperti foto yang bisa kita lihat di belakang. Ini programnya semacam apa, Bu? Sosialisasi kepada terutama targetnya anak-anak dan perempuan? Jadi untuk Rise and Speak itu sasarannya di semua kalangan. Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kemudian juga masyarakat dan tokoh-tokohnya juga, yang mana kegiatannya selain edukasi, juga kita melakukan di sana kita buatkan pojok-pojok. Jadi ada pojok konsultasi, kemudian juga ada kid corner gitu ya, seperti itu. Terus kemudian dari penyidik kita di kewilayahan juga kita panggil untuk dilakukan asistensi. Makanya di sana juga ada pengembangan kapasitas, karena kita memanggil daripada penyidik kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, karena pastinya tidak mudah ya untuk menangani korban-korban yang telah mengalami kekerasan ini. Jadi dibutuhkan juga penyidik yang punya empati, kemudian yang juga bisa menyelidiki dengan baik. Oke, Bu Ice, tentunya berbagai program yang diinisiasi ini tidak terlepas dari berbagai kasus kekerasan yang sudah menimpa anak dan perempuan yang katanya jumlahnya terus meningkat, Bu. Jadi pertanyaan saya, mengapa jumlahnya terus meningkat dan apa sih jenis kekerasan yang paling sering dialami, Bu? Kalau kita bicara tentang kekerasan, maka kekerasan itu laksana fenomena gunung es. Yang kadang muncul di permukaan adalah mereka yang berani speak up. Betul. Ternyata di bawahnya tuh masih banyak. Kenapa data itu menunjukkan peningkatan? Karena ada kesadaran masyarakat di sana melalui kampanye yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam hal ini Direktorat PPA PPO melalui Rise and Speak Up, Speak. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sendiri punya kampanye Dare to Speak Up. Di sana menyampaikan kepada masyarakat siapa yang melihat, mendengar untuk melakukan upaya-upaya dengan berani bersuara. Karena dengan bersuara tersebut, maka kementerian akan hadir sebagai urusan wajib non pelayanan dasar yang memang sudah dibagi habis kewenangannya di dalam Undang-Undang Pemda,
di mana pusat menyelenggarakan layanan rujukan akhir, provinsi menyelenggarakan layanan rujukan lanjutan, dan kabupaten kota menyelenggarakan layanan di tingkat kabupaten kota. Dan di sisi lain juga ada lingkungan yang memang memberikan support system yang bagus untuk perempuan, anak berani bersuara, sehingga mereka mendapatkan pelindungan. Pelindungan ini beda dengan perlindungan. Kalau kita bicara pelindungan, berarti kita bicara action untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna, hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Sedangkan di saat kita berbicara tentang perlindungan, maka kita bicara rumahnya. Karena korban kekerasan itu harus mendapatkan rumah yang nyaman, yang bebas dari pengulangan kekerasan atau intimidasi daripada pelaku. Dan kalau bicara tentang data, maka data yang paling sering adalah kekerasan dalam rumah tangga paling tinggi, kekerasan seksual terhadap anak, dan kekerasan yang memang terjadi di tempat kerja. Termasuk yang lagi rame adalah revenge porn, balas dendam melalui kekerasan berbasis gender online. Kalau tadi ditanyakan berapa sih datanya, saya harus menyampaikan data secara rigid agar memberikan informasi yang benar. Di mana survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari perempuan Indonesia sekitar usia 15-65 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangannya. Dan untuk hasil survei nasional pengalaman hidup dan remaja tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 11,5 juta atau 50,78% anak usia 13-17 tahun pernah mengalami satu bentuk kekerasan yang lebih di sepanjang hidupnya. Dan ini memang mimpi buruk bagi perempuan dan anak Indonesia. Dan awareness ini harus dibangun dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, sekolah, dan di ruang publik yang memastikan bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan ini harus mendapatkan pelindungan agar dapat menjalankan kehidupan sosialnya secara baik. Makanya lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan pelindungan maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak ini terus bersinergi, bekerja sama, membuat program-program tadi untuk pencegahan. Dan satu lagi yang akan kita bahas lebih jauh soal kerjasama dalam penegakan hukumnya seperti apa. Apakah dengan kehadiran Direktorat Tipit PPA dan PPO ini akan semakin mempercepat penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan. Sesaat lagi tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.